Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi aslahad dhamair wa naqqas sarair fahadal qalbal kharair ila tariqi aulal basair. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan halaman 149. Hal-hal yang dimakruhkan mengenai jenazah. Makruh itu ya lebih baik dihindari. Makruh itu bab kadang-kadang gambaran kita makruh itu kayak haram gitu lah. Tapi menjaga makruh itu penting, bagian dari wara. Bagian dari apa? Wara. Dimakruhkan mengenai jenazah melakukan hal-hal berikut. 1. Berzikir, membaca sesuatu atau pekerjaan-pekerjaan lainnya dengan suara keras. Jadi dengan suara kerasnya itu yang makruh itu. Keras itu ya rame, ya didengar oleh yang lain. Zikir maupun ngobrol maupun apa, jangankan ngomong kesana kemari, wong berzikir aja dimakruhkan kalau itu dilakukan dengan suara keras. Zikir itu kan diterangkan di dalam surat Al-A'raf ayat 205 itu. Secara umum seperti itu zikir itu. Jadi zikir itu artinya bisa menyebut, bisa mengingat. Mengingat siapa? Allah. Dan segala hal yang berhubungan dengan Allah, kebesaran Allah. Balasan Allah itu, siksanya Allah, nikmat-nikmat Allah itu, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah itu diingat semua. Itu namanya berzikir, bukan sekedar menyebut. Ada orang menyebut Allah sudah dikatakan berzikir secara lisan, iya. Tapi hakikat zikir itu tidak seperti itu. Tidak hanya seperti itu maksudnya itu. Jadi hati ini nyambung lah begitu itu dengan Allah itu. Yang tadi malam sudah kita sampaikan ke ibu-ibu itu, hati ini merasa dekat dengan Allah. Kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ya, ada namanya muraqabah. Hati itu merasa dekat dengan Allah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah, merasa disertai, merasa ada. Allah itu ada, itu namanya zikir. Allah itu wujud. Maka sering wujud itu tidak diterjemahkan ada. Wujud ya wujud, karena ada itu bisa di mana adanya gitu. Tapi kalau wujud, ya ada, wujud ya berarti ada terus. Ya di mana-mana wong wujud kok. Cuma gaib wujudnya itu. Ketika tidak begitu hati ini itu lengah. Kemarin di kajian ibu-ibu kita sampaikan, terutama dalam sholat.
Karena ada ayat yang menegaskan Allah itu melihat orang-orang yang sholat itu sejak berdiri. Nah, bagaimana membangun perasaan dilihat Allah itu? Itu perintah Nabi. Jadi Nabi memerintahkan ketika kamu sholat itu seakan-akan kamu melihat Allah. Bukan hanya sholat loh, itu juga ibadah yang lain. Tapi kaitan dengan sholat itu Quran menegaskan seperti itu. Alladzi yaraka hina taqumu. Dan kita jarang berdebat di sini gitu. Hampir tidak pernah kita perdebatan di bidang ini, itu hampir enggak pernah. Wa taqallubuka fis sajidin, dan melihat pergerakan dirimu itu sampai saat kamu melaksanakan sujud. Itu ayat. Artinya sholat itu ditunggui Allah. Nggih. Terus Allah gak cuma nunggu tok, kok gak mari-mari kon, gak ngono gitu loh. Ditunggui, diperhatekno, disawang, diketahui, dimengerti gitu. Itu bagian dari zikrullah ketika sholat itu. Maka kemudian sholat disebut zikir akbar. Zikir akbar itu karena kondisi seperti itu dijelaskan sekaligus kayak seperti itu. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubuka fis sajidi. Sing salat iku iki, sing wangel iku iki salat iki. Wangel. Pemane kadek salate begitu salat. Lalu kemudian urusan sikil iki nyambung apa gak mungkin bisa mewujudkan itu, gak mungkin. Sikil gak nyambung, ditemplekno maneh gak nyambung, ditemplekno maneh, salat templek-templekan sikil, ndak mungkin bisa mewujudkan itu, ndak mungkin bisa. Iku salat gupu nemplekno sikil itu. Mulai gak rapet, gitu. Lho iya. Mboten saged, pasti mboten saged. Pasti terganggu. Lah ditunggui Allah kok sik sempat pikir ngono iki lho. Kasih iku sing di. Lha wis ditunggoki Allah lho iki sampeyan bahasa lek ditunggoki ya itu ya. Gak sempat begitu itu tidak akan sempat. Itu sesuatu yang bisa mengganggu dikruhnya kepada Allah itu. Tuh. Jadi yang sulit itu zikir itu. Oleh karena itu zikir itu tidak perlu suara keras, meskipun boleh zikir lisan itu diajarkan oleh Rasulullah. Berkata Ibnu Mundir, kami beroleh riwayat dari Qais bin Ibad yang mengatakan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai mengeraskan suara pada 3 hal: menghadapi jenazah, ketika berzikir, dan suatu berperang. Itu memang suasana-suasana yang diperlukan kedalaman hati. Ketika menghadapi jenazah, ya kan, dipikir no kan dawa. Gak cuma di hadapan kita ada orang yang meninggal, tapi meninggal itu sesungguhnya bagaimana? Tuh. Ketika berzikir dan suasana seperti tadi, orang berzikir itu kan orang betul-betul mampu membangun komunikasi dengan Allah. Ketika berperang itu kan ya kalau nggak terbunuh ya
Kalau tidak membunuh ya terbunuh kan gitu berperang. Namanya perang itu ya di situ itu. Supaya fokus. Jangankan begitu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam siapa itu, Nabi memberi wasiat kepada, memberi nasihat kepada Abu Hurairah itu, la tukthirid dhahika fa inna kasratad dhahiki tumitul qalbi. Ojo kakean guyu, ojo kakean guyon. Mergo akeh guyon niku, akeh guyu iku iso ndadekno ati iki mati. Tapi ojo mentel-mentok ae, ojo meteng-meteng enggak gitu nanti. Bisa stres lah begitu nanti. Enggak. Oh. Jadi 3 hal itu sahabat tidak menyukai dengan suara keras. Dan dianggap makruh oleh Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Jubair, Hasan, Nakhai, Ahmad dan Ishaq, ini para tabi'in dan tabi'in ini. Bila seorang mengucapkan di belakang jenazah astaghfirullah, artinya mohonkanlah keampunan untuknya. Dan menurut Al-Auza'i itu adalah bid'ah. Bid'ah itu ya sesuatu yang tidak ada diadakan. Lalu diadakan itu menjadi syariat, mengagamakan yang tidak agama. Tuh, nggih. Kayak awak dhewe lho, ono sesuatu yang oleh Allah diberi keringanan, tidak diwajibkan. Tapi kita meresponnya kayak itu wajib. Bukan kita mewajibkan diri kita, bukan. Kalau kita mewajibkan diri kita itu kan upaya kita, strategi kita. Tidak kayak secara umum amalan itu wajib. Salat tarawih itu, mari telung bengi ditinggal marek Nabi. Gara-gara apa? Khawatir didadekno wajib. Nggih. Tapi awak dhewe kadang-kadang sing sunah iku koyo-koyo wajib. Makanya di Quran itu ada keterangan tentang birrun. Sing diarani apik no agama iku apa sih? Nah, kapan-kapan aja kita bahas, enggak apa-apa ayat-ayat itu. Apa sih sing diarani apik no ngene Quran iku apa sing dimaksud baik itu? Ayat itu sampean wis seru wis apal sampean itu. Pemane sing bolak-balik ngapal ngono kaya Pak Didik udah lah wis hafal. Ya, surat Al-Baqarah. Nggih. Berkata Fudail bin Amr, sementara Ibnu Umar menghadapi jenazah, tiba-tiba kedengaran olehnya seorang mengucapkan istaghfirullah, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Maka kata Ibnu Umar, semoga Allah tidak akan memberi keampunan bagimu. Gak usah ngomong sing gak lah gitu ya, wis meneng ae lah gitu. Berkata Nawawi, ya Imam Nawawi itu, ketahuilah bahwa yang benar ialah seperti yang dilakukan oleh salaf, orang-orang yang terdahulu. Salaf, ngerti salaf apa sampean itu? Salaf itu ya orang terdahulu itu. Pokoknya wong dhisik itu jenenge salaf. Kita ini tidak mungkin memahami agama itu tanpa menggunakan orang-orang salaf. Mergo sing nyusun fikih iya wong salaf. Tadi ya wong biyen. Nah, awak dhewe lho ilmu teko ndi enggak tau ketemu Nabi gitu. Tuh, sahabat juga ketemu. Lah zaman sahabat itu kecuali Quran pun masih sangat sederhana. Mbok awak dhewe mocong ya gak iso. Munculnya tafsir itu kan dikarang oleh orang-orang dahulu gitu. Maka berbeda salaf sama salafiyah itu berbeda sebenarnya itu. Semua orang ini akan melewati orang-orang salaf ketika memahami agama. Loh, memang kita ini menerima
Al-Quran, penjelasan Al-Quran, hadis dan macam segala dari mereka kok. Dari mereka. Lalu ditulis oleh muridnya, ditulis terus sampai kepada kita. Oke, itu begitu. Itu namanya orang dahulu, orang salaf. Tapi kemudian para ulama membagi, ada salaf, ada apa? Kholaf. Itu karena ditentukan dari abad, oleh sing kene ke atas masuk salaf, oleh sing kene ke bawah masuk kholaf. Sampeyan saiki masuk apa? Kholaf apa-apa itulah itu. Ya itu. Nggih. Ketahuilah bahwa yang benar ialah seperti yang dilakukan oleh salaf berupa berdiam diri sewaktu mengiringkan jenazah hingga tidak mengeluarkan suara keras, baik membaca sesuatu, berzikir dan sebagainya. Karena demikian lebih menenangkan hati dan lebih memusatkan perhatian mengenai hal-hal yang berhubungan dengan jenazah. Sesuatu hal yang dituntut dalam suasana seperti itu. Inilah yang benar. Jangan Anda terpedaya dengan banyaknya orang yang melakukan sebaliknya. Adapun apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti, seperti bacaan-bacaan berirama terhadap jenazah, begitupun mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak pada tempatnya, maka hukumnya menurut ijma' adalah haram. Nah, itu begitu, itu penjelasannya Imam Nawawi. Itu penjelasan Imam Nawawi. Imam Nawawi itu modern Imam Nawawi itu. Ada sebuah tesis itu yang menulis dinamika perkembangan pemikiran di kalangan mazhab Syafi'i. Ternyata isinya saya baca itu tesis itu karena saya waktu membaca kok agak tertarik di mana dinamikanya. Ternyata yang diangkat itu hukum perkawinan, membandingkan antara pemikiran Imam Syafi'i sendiri dengan pemikiran Imam Nawawi, di mana yang generasinya itu sudah sekian tahun gitu. Lalu ada perkembangan apa di situ pemikirannya itu. Nah itu kan menarik gitu itu. Oh ternyata di bidang ini ada dinamika pemikiran hukum. Ini ada dinamika pemikiran hukum. Bukan berbeda. Ya tidak sama, kalau pendapatnya bisa tidak sama. Tapi bahasanya bukan tidak samanya ini, dinamika pemikirannya itu. Oh, kenapa? Karena landasannya itu sama. Metode berpikirnya itu sama. Lalu dinamika pemikiran hukum itu. Kalau di Indonesia itu namanya pembaharuan, bukan dinamika. Pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Kompilasi hukum Islam di Indonesia itu bagian dari pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Tuh, kompilasi itu. Tahu kompilasi ya Pak ya? Tahu dah. Pun semerat, mboten semerat ada kompilasi hukum Islam dan pun semerat itu. Nggih. Lha niku sampean niku kudu semerat to niku. Niku hukum Islam yang berlaku di Indonesia yang menjadi konun. Menjadi perundang-undangan itu. Di bidang perkawinan, di bidang waris. Tuh. Jadi kalau ada persoalan tentang waris di pengadilan agama, merujuknya ke situ. Hukum materialnya ya pakai itu, wong itu konunnya itu kok itu. Sudah. Nah itu jadi dalam bentuk perundang-undangan, cuma keberlakuannya tidak sampai pada tingkat undang-undang. Hanya instruksi presiden. Tapi menurut ahli hukum tata negara sama, itu artinya diberlakukannya itu juga menjadi perundang-undangan. Meskipun tidak dalam wujud undang-undang. Syekh Muhammad Abduh,
ada mengeluarkan fatwa mengenai berzikir dengan suara keras ini katanya. Adapun berzikir secara menderas di hadapan jenazah, maka dalam Al-Fat pada bab jenazah tercantum. Al-Fat itu kitab Fathul Bari itu loh. Tercantum begini kalimat penjelasannya itu. Kata Muhammad Abduh ini, Muhammad Abduh itu mengutip apa yang ada di dalam keterangannya kitab Fathul Bari itu ya, itu karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu. Makruh hukumnya bagi orang yang mengiringkan jenazah berzikir dengan suara keras. Seandainya ia ingin hendak berzikir atau mengingat Allah, maka hendaklah dilakukannya dalam hatinya. Berzikir dengan suara keras itu adalah suatu hal yang diada-adakan, yang tak dapat dilakukan di masa, yang tak pernah dilakukan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pula di masa sahabat tabi'in. Jadi hal itu merupakan perbuatan yang harus dilarang. Itu penjelasan Muhammad Abduh. Jangan kan sudah kenal Muhammad Abduh ya Pak ya? Belum kenal. Nah itu sampean harus. Jadi tauhidnya Majelis Tarjih itu banyak itu dipengaruhi oleh pikiran Muhammad Abduh ini. Tuh. Karena Muhammad Abduh ini tokoh pembaharu. Tuh. Jadi cara berpikir tauhidnya itu di situ. Banyak mengadopsi di situ. Tuh. Kalau yang sampai kaji di masjid itu enggak dari sini, bukan dari Muhammad Abduh. Itu tauhidnya kita Muhammad bin Abdul Wahab itu. Ya dari Wahabi itu yang itu. Dari Wahabi itu yang sampai kaji itu. Di Al-Manar kalau tidak salah ini, kitab tauhidnya Muhammad Abduh itu dikaji kalau tidak salah. Yang ngaji siapa? Bapak Samsudin mungkin. Kitabnya namanya Risalah Tauhid. Nah, kitabnya namanya apa? Risalah Tauhid. Istilahnya hampir sama loh dengan di Tarjih itu. Ada Risalah Islam Berkemajuan. Tuh. Ada Risalah Islam di bidang akhlak. Ada gitu. Hasil rumusannya itu. Nah, itu ya itu. Kayak seperti itu. Itu tauhidnya Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di mana sih Pak? Magetan, Pakistan. Muhammad Abduh lahir di Mesir. Di mana? Mesir. Muhammad Abduh itu muridnya siapa? Jamaluddin Al-Afghani. Tuh. Lalu punya murid yang meneruskan gerakan pemikirannya beliau itu namanya Rasyid Ridho. Di dunia pendidikan Muhammadiyah itu banyak mengadopsi pikirannya Muhammad Abduh. Di dunia pendidikan, sistem pendidikan yang dipakai itu banyak mengadopsi pikiran-pikiran Muhammad Abduh. Di pendidikan tuh. Ya kan enggak bermadzhab satu kan, semuanya bisa diambil. Rasyid Ridho juga banyak itu. Tafsirnya namanya apa tafsirnya itu? Tafsirnya Muhammad Abduh yang lalu diteruskan disempurnakan sama Rasyid Ridho, namanya apa itu? Namanya Al-Manar. Ya jadi nama Masjid Al-Manar itu. Itu tafsir Al-Manar, itu tafsirnya Muhammad Abduh. Tafsir Al-Manar itu memang tafsirnya cukup modern, tafsirnya itu cukup modern lah. Karena tafsir ya lahir di abad modern itu. Dua, ini termasuk yang dimakruhkan itu. Mengiringkannya dengan perapian. Karena itu merupakan suatu perbuatan
jahiliyah. Berkata Ibnul Mundir, hal itu dianggap makruh oleh para ahli yang dikenal. Nggih. Perapian ku dupane lho Pak, dupane lho. Nek kene kan gak biasa ya. Mboten biasa. Nek Mekah lak dupa iku wis ben kan ana teng mriku niku sampeyan. Pemane nek sampeyan bengi melekan barek wong Arab sing nok maktab masalah. Rokok sing ngeten iki lho Pak, sing dawa ngeten lho. Napa niku jenenge Pak? Ngono asal. Barek dupa. Wong Arab iku nek awan turu. Esuk niku turu sampeyan. Kerjae engko awan sampai bengi. Dadi nek goleki maktab iku umpama jam 10 bengi, jenten. Jala gak durung turu ya. Kepengin ngobrol ngono ya sampai bengi. Mboten turu. Turune esuk. Kene kan awak dhewe ya esuk awan bengi katangi-tangi ya. Kayak anak waktu istirahat tuh. Tadi ya. Dan diriwayatkan, oh buntir tadi itu, mana tadi itu? Berkata Bayhaqi ya. Dan dalam wasiat dari Aisyah, dari Ubadah bin Somit, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, dan Asma binti Abu Bakar terdapat, jangan kamu iringkan dagu dengan api. Sahabat-sahabat itu pesen kayak ngono. Semuanya kan sahabat itu. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, anna Aba Musa al-As'ariyah, bahwasanya Abu Musa al-As'ari, jika Abu Musa al-As'ari itu yang gubernur sinten Pak? Gubernur Kufah Basra itu. Yang ketika konflik antara Ali dengan Muawiyah, Abu Musa al-As'ari ini ada di pihak Ali bin Abi Thalib. Sementara gubernur Mesir namanya Amr bin As itu ada di pihak Muawiyah. Makanya oleh Khawarij 4 orang ini, Ali, Muawiyah, Abu Musa al-As'ari ini sama Amr bin As itu dihukumi kafir dan tidak dibunuh. Dan sudah direncanakan, cuma yang berhasil mereka bunuh hanyalah Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu mati karena dinyatakan kafir. Maka yang jadi persoalan, murtadnya seseorang itu siapa sih yang kemudian memiliki kewenangan untuk menjustifikasi itu? Murtad loh ya, murtad, bukan ingkar, sekedar ingkar, murtad ini. Siapa sih? Tuh. Apakah kelompok begitu itu lalu bisa melakukan hukuman tersendiri seperti itu? Loh, mereka melakukan itu atas nama agama loh Pak, itu Pak. Atas nama Al-Quran loh itu. Mereka melakukan seperti itu. Membunuh Ali bin Abi Thalib itu atas nama Al-Quran itu. Makanya memahami Al-Quran itu penting itu apa? Bagaimana cara memahaminya itu? Kalau tidak dia bisa melahirkan begini-begini ini. Itu. Oh, ini Quran kok, saya kan diperintah oleh Al-Quran. Ya sama dengan ketika orang secara saklek memahami barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia termasuk kafir. Kalau kafir boleh dibunuh. Walah sampean. Ya entek kabeh. Itu. Kalau memang saklek seperti itu. Makanya jangan ikut aliran takfiri lah gitu nanti itu ya. Tuh, pokoknya Islam miskin iki lah ngono guys. Ya tapi ini fasik, munafik. Iya, memang kita itu ya bolak-balik munafik. Nggih, pemane munafik amali iku. Misale janji enggak ditepati, lak munafik kan. Lha sing ngomong Nabi kok. Rapat teko ya, gak teko gitu. Iya ngono lho. Oke, makane jarine hadis kali dari Quran kok nek ngomong kowe iku insyaallah kan gitu kan.
Tapi dari yang lain, ojo insyaallah lho, ya ngono lho. Likan munafik itu ya jare janji diingkari kok. Dia bolak-balik awak dhewe kena ngene iku. Gitu. Ngomong dusta kan gitu kan itu. Anna Abu Musa al-Asy'ariyah, bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari hina ketika hadaratul mauta, ketika akan meninggal itu, hendak meninggal itu, jadi ya qala berkata, la tattabi'uni, janganlah kamu semua mengikuti aku, bimij marin, dengan apian tadi itu, dengan pengapian itu, dengan pengapian. Qalu, mereka para sahabat yang lain itu berkata, awasami tafi syai'an, apa sampean pernah dengar sesuatu tak tentang ini, kok sampean bilang seperti itu, kok gak boleh gitu. Apa sampean dulu pernah dengar seperti itu? Qala na'am mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iya, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak melakukan itu gitu. Tetapi nah ini ada penjelasan lebih lanjut. Seandainya pemakaman dilakukan malam hari, ini bukan soal pengapian, tapi ini soal cek ketok. Kalau kan sudah soal apa? Cek ketok. Penerangan ini gitu tuh, pengapian, penerangan. Hingga memerlukan penerangan, maka tak ada salahnya gitu ya itu. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari Ibnu Abbas ini. Dakhalal qabro, mlebu nanggone kuburan. Lailan, pada waktu malam. Fa usrija lahu sirajun, maka usrija disinari, dikei lampu, lahu dikasih penerangan, lahu bagi Nabi sirajun, penerangan. Artinya dikei lampu sing iso ngekei ya penerangan, ngoten lho itu. Waqala, dan dikatakan hadis Ibnu Abbas hadisun hasanun, hadis ini hadis hasan. Walah kok dawa iki ya ngono ya. Siku ae gak apa-apa didik-didik ae. Nggih Pak, hadis-hadis ngoten niku sampean waca lah becik bae eling-eling didik-didik ngoten lho. Nggih. Sederhananya kitab niki ngeten. Saya punya kitab yang lebih tipis, tapi hampir seperti ini modelnya. Nggih, karena memang biasanya beliau itu begitu nek nyusun buku itu begitu. Begitu ada keterangan, ada dalilnya, ada keterangan, ada dalilnya, ada keterangan, ada dalilnya itu. Tuh. Tipis ya kitabnya itu. Tipis. Tipis ya enak, digawe sing biasa lalian ngene wis enak. Tapi jenenge lalian Pak masih tipis ya lali awake dhewe. Cukup nggih? Jadi itu yang dimakruhkan. Nanti kita teruskan. Banyak kok, ada berapa ini? 4 5, nggih Pak nggih. Iya, sampai 5 kok. Ya wis gak apa-apa lah. Pelan-pelan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.